Buset. Hiyo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yups, One Piece is back nakama. Akhirnya kita kembali menemukan lanjutan dari manga One Piece setelah 2 minggu lamanya kita menunggu. Yup, tentu kali ini bocoran sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya, yakni Pipis dan juga Worst Gen Forum. Nah, sebelumnya Tamagon mengingatkan dulu ya, di chapter lalu hal yang mengejutkan terjadi, di mana kita akhirnya melihat sosok dari Loki, sang pangeran Elbaf yang terkutuk di rantai di depan dari mata Luffy. Di akhir panel pun kita melihat sekilas pulau Elbaf yang benar-benar megah, diikuti dengan percakapan antara Loki dan juga Luffy. Jangan lupa like dan share video ini nanti ya jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1131 kita kali ini diberi judul Loki di Dunia Bawah. Awal bocoran pada chapter ini mengatakan bahwa Loki yang saat ini dipenjara di dunia bawah tampak terikat oleh rantai batu laut dengan penjaga hewan yang berpatroli di penjaranya. Dia meminta Luffy untuk membebaskannya. Sebagai balasannya, dia berjanji akan menghancurkan semua kru bajak laut yang diinginkan oleh Luffy. Nah, di dalam percakapan mereka, Loki menjuluki Shanks sebagai ayam atau pengecut yang membuat Luffy marah dan menyerang Loki dengan mode Gear 4. Pemerintah dunia telah memberikan special bounty sebesar 2,6 miliar berry untuk kepala dari Loki. Nah, penasaran dengan hubungan antara Shanks dan juga Loki, Luffy kemudian meminta penjelasan. Namun Loki ini secara samar menyatakan dia hanya akan mengungkapkan kebenaran jika Luffy membebaskannya. Nah, sementara itu, di sisi lain, Zoro dan kelompoknya berhasil lolos dari Road dan sekelompok bajak laut. Di akhir chapter, Robin pun mempersiapkan dirinya untuk bereuni kembali dengan Soul. Dia menyuruh Brook memotong rambutnya dan kembali ke gaya rambut sebelum time skip. Yup, dan di akhir chapter, seorang raksasa berteriak bahwa Soul telah jatuh ke tanah. Akhirnya kita melihat lagi bagaimana lanjutan pertemuan antara Loki dan juga Luffy pada chapter 2 minggu kemarin. Tawar-menawar tentu dilakukan oleh Loki untuk bisa terbebas dari rantainya tersebut. Dia menawarkan bagaimana jika Luffy membebaskannya, maka ia akan berjanji menghancurkan bajak laut manapun yang diinginkan oleh Luffy. Menariknya, dia diikat di dunia bawah. Oda Sensei sepertinya benar-benar berusaha untuk membawa ide tentang pohon dunia yang Dragzil ke dalam cerita One Piece. Ini dikarenakan Loki berada di dunia bawah, itu berarti dia sedang berada di dunia Helheim. Hel atau Helheim adalah nama yang paling umum di dunia bawah, tempat tinggal banyak orang mati. Di dunia bawah ini dipimpin oleh seorang dewi menakutkan yang juga bernama Hel. Fisik dari tempat ini sepertinya layaknya kuburan gelap, dingin dan juga menakutkan. Dikatakan juga di sini dijaga oleh seekor anjing neraka Cerberus di dalam mitologi Yunaninya. Nah, penggambaran dari beberapa hewan-hewan seperti serigala yang mengelilingi Loki, mungkin itu adalah utusan dari pihak dunia bawah sendiri untuk menjaga Loki ini agar tetap bertahan di tempat tersebut. Rupanya, Shanks membantu para raksasa menahan Loki, dan jika ini benar, itu adalah bukti kekuatan besar Loki sehingga para raksasa dengan bantuan Shanks harus bekerja sama untuk mengendalikannya. Menariknya kita di sini juga menemukan bahwa harga buruan dari kepala Loki yang spesial, yakni 2,6 miliar berry. Entah apa yang dimaksud spesial di sini, masih belum ada penjelasan lengkap. Apakah hadiah spesial akan didapat oleh seseorang jika menangkap pria ini atau hal lainnya? Namun yang pasti, pemerintahan dunia menunjukkan betapa berbahayanya dia. Dan menarik melihat bagaimana di sini Luffy yang marah karena Loki menghina Shanks. Ini seperti layaknya Shanks, Luffy tidak akan menerima jika orang tidak menghormati teman-temannya. Ia langsung saja merubah dirinya menjadi Gear 4. Nah, ketika Loki memanggil Shanks dengan sebutan ayam hanya untuk membuat Luffy kesal karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa mereka punya ikatan yang benar-benar kuat. Jadi ketika Luffy menggunakan Gear 4-nya, dia berkata itu hanya bercanda.
Dan di akhir chapter kita menemukan hal yang selama ini kita tunggu. Jika kisah Elbaf akan dimulai dengan fokus pada reuni Robin dan juga Saul, kita harus melihat bagaimana pentingnya peranan dari Saul ke depannya di dalam cerita Elbaf nanti. Jadi overall chapter ini benar-benar menarik. Kita akan mendapatkan hal yang lebih lengkap dalam spoiler lengkapnya besok. Jadi jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Seperti biasa, di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni mengenai anime One Piece. Nah, dari kebanyakan kalian tentu sudah tahu kan anime One Piece hiatus sampai 6 bulan dan akan kembali ditayangkan pada April 2025. Nah, tahukah kalian apa sebenarnya alasan dibalik mengapa anime One Piece hiatus sangat lama? Nah, salah satu alasan terbesar mengapa anime One Piece ini akan istirahat selama 6 bulan adalah karena para stafnya membutuhkan waktu istirahat. Tentu saja ketika seseorang mengerjakan episode-episode sepanjang tahun, ada tingkat kelelahan yang mengikutinya. Staf anime yang telah bekerja sangat keras untuk anime ini mendapatkan istirahat yang cukup. Katsumi Ichizuka, salah satu animator veteran dari One Piece yang telah mengerjakan serial ini selama beberapa dekade, mengatakan dia merasa membutuhkan waktu agar bisa kembali berenergi. Begitu pula dengan banyak animator yang mempunyai perasaan serupa, dan hal ini tidak berlaku bagi para animator saja, tetapi juga mereka yang berada di posisi paling atas. Nah, jadi anime One Piece ini telah berhasil meningkatkan kualitasnya secara signifikan dan peningkatan kualitas ini belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, untuk kalian tahu, anime musiman menghasilkan sekitar 25 episode setahun. One Piece sendiri harus menghasilkan lebih dari 40 episode. Ini berarti para editor sangat kekurangan waktu meskipun memberikan episode 2 kali lipat lebih banyak seperti itu. Nah, alasan kenapa tidak pernah ada jeda sebelumnya hanyalah karena Toei Animation sendiri tidak bisa memutuskan hal tersebut. Fuji TV dan bahkan Shueisha perlu diajak berkonsultasi dalam hal ini karena mereka semua adalah pemangku kepentingan di dalam anime One Piece ini. Jadi sementara anime One Piece sedang beristirahat, penambahan kembali dari arc Pulau Manusia Ikan juga akan mulai ditayangkan pada slot waktu sembari menunggu animenya rilis kembali. Nah, bagi kalian yang bingung untuk mencari bahan manga baru yang bagus, manga Ultimate Exorcist Kyoshi yang dibuat oleh Shoichi Usui direkomendasikan langsung oleh Eiichiro Oda untuk kalian baca. Nah, Shoichi Usui dan juga timnya ini mengatakan bahwa mereka ternyata adalah asisten untuk One Piece karya Oda Sensei selama sekitar 5 tahun sebelum realisasi Ultimate Exorcist Kyoshi. Usui meminta komentar rekomendasi dari Oda dan penulis menyetujuinya seperti yang ditunjukkan di dalam volume 1 seri tersebut. Nah, kurang lebih manga ini menceritakan tentang exorcist terkuat dalam sejarah. Seorang anak yang bernama Kyoshi yang memperoleh kekuatan yang hebat demi melindungi orang yang penting baginya. Namun, dia memiliki rahasia yang tidak dapat dikatakan kepada siapapun. Dia menjadi pedang yang menebas kejahatan, menjadi perisai yang melindungi mereka yang lemah. Nah, jadi kurang lebih cerita dari manga ini mirip seperti Blue Exorcist. Kalian bisa langsung membaca manga ini di Manga Plus. Sudah tersedia dan masih baru hingga di chapter 18. Jadi overall penggambaran dari manga ini punya MC dengan kepribadian yang lucu, gaya seni bertarung yang hebat, alur cerita yang menarik dan direkomendasikan oleh Oda Sensei sendiri. Terakhir, kita sedikit bahas terkait dengan Fever Card terbaru yang didapat di minggu kemarin. Kartu Fever Card, Ace Beer, Ace Snake, Ace Hawk, dan juga Ace Shark semuanya dipastikan memiliki Boshu Shokohaki dan juga Kenbun Shokohaki. Mereka semua juga tampak berusia 8 tahun tetapi baru lahir 2 tahun yang lalu. Mereka mengikuti perintah sesuai dengan hierarki otoritas tertinggi. Mereka tidak dapat dikontrol melalui siput transporter. Sementara itu, Kuzan dan juga Kizaru juga terkonfirmasi hanya memiliki 2 haki, yakni Kenbun Shokohaki dan juga Bushu Shokohaki. Sementara itu, Monkey D. Garp mempunyai 3 jenis tipe haki, sampai dengan haki raja. Nah, untuk bounty dari Garp sendiri, Crossguild memberikan angka kepala buruan sebesar 3 miliar beri. Menariknya, Kurohige dalam Fever Card ini terkonfirmasi hanya memiliki 2 jenis haki, Bushu Shokohaki dan juga Kenbun Shokohaki. Dia ternyata tak punya haus Shokohaki, jadi apa memang benar Kurohige ini tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang raja? Namun ironisnya, impiannya yang selama ini yang ia impikan tentu menjadi raja dunia seperti layaknya Rogues DCB. Yup, jadi sekian saja pembahasan Tabagon terkait dengan bocoran dan juga informasi menarik terkait One Piece di seminggu belakangan ini. Terima kasih sudah menonton ya, dan jangan lupa like dan share-nya jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Sampai jumpa di spoiler lengkapnya besok. Sekian dari Tabagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.